Udah nih. Udah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai pengelolaan peserta didik yang akan dibacakan pertama oleh Aurora Zahra. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan materi pertama tentang pengelolaan peserta didik. Pembahasan. A. Pengertian pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik adalah merupakan suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dari mulai masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau suatu lembaga. Dengan demikian, pengelolaan peserta didik itu bukanlah dalam bentuk pencatatan atau pengelolaan data peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat dipergunakan untuk membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. B. Dasar pengelolaan peserta didik. Pertumbuhan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang mengamanatkan, mencerdaskan kehidupan bangsa, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 sampai ayat 5. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk pembacaan materi selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Ayu Septiani. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan materinya. Tujuan: 1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. 2. Menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. 3. Menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Fungsinya: 1. Fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik ialah agar peserta didik tersalur hobi, kesenangan, dan minatnya. 2. Fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik ialah agar peserta didik sejahtera dalam kehidupannya. D. Prinsip pengelolaan peserta didik. Menurut Rusdiana, pada tahun 2015, 1. Pengelolaan peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan pengelolaan sekolah. 2. Segala bentuk kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. 3. Kegiatan pengolahan peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Sekian, moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ayu Septiani. Kemudian akan dilanjutkan oleh Fitri Zulfa Hasanah. Kepadanya dipersilahkan. Bella, moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Yang pendekatan pengelolaan peserta didik. Yang pertama, mengharuskan kehadiran secara mutlak bagi peserta didik di sekolah. Memperketat presentasi, menuntut disiplin yang tinggi, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. 2. Peserta didik diminta untuk memenuhi tuntutan birokratik dan administratif sekolah di satu pihak. Tetapi di sisi lain, sekolah juga menawarkan insentif-insentif yang lain
yang dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraannya. F. Ruang lingkup pengelolaan peserta didik, yaitu terciptanya proses kegiatan belajar mengajar di sekolah secara keseluruhan untuk mencapai hasil yang optimal. Dan dengan adanya strategi dalam penerimaan siswa baru dapat menjadi patokan dalam pengelolaan peserta didik yang baik. G. Rekrutmen peserta didik. Yang pertama, rekrutmen siswa baru, yaitu setiap tahun ajaran baru sekolah disibukkan oleh penerimaan siswa yang baru. Yang kedua, yaitu penempatan siswa baru, yaitu sebelum siswa yang telah diterima mengikuti kegiatan belajar terlebih dahulu perlu ditempatkan dan dikelompokkan dalam kelompok belajarnya. Baik, kembali ke moderator. Baiklah, untuk materi yang terakhir akan dilanjutkan oleh saya sendiri. H. Pembinaan peserta didik. Pencatatan dan pelaporan kemajuan peserta didik, pencatatan dan pelaporan 13 di sekolah sangat diperlukan sejak diterima di sekolah itu sampai mereka tamat. Yang kedua, meninggalkan sekolah tersebut. Untuk itu diperlukan beberapa peralatan dan perlengkapan yang dapat dipergunakan sebagai alat bantu dalam pencatatan pelaporan tersebut. Yang ketiga, organisasi peserta didik intrasekolah atau OSIS. Selanjutnya kesimpulan, proses kegiatan belajar mengajar di sekolah secara keseluruhan untuk mencapai hasil yang optimal dan dengan adanya strategi dalam penerimaan siswa baru dapat menjadi patokan dalam pengelolaan peserta didik yang baik. Pengelolaan peserta didik adalah merupakan suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dari mulai masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau suatu lembaga. Tujuan umum pengelolaan peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Fungsi pengelolaan kelas peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin. Adanya prinsip dan ruang lingkup dalam pengelolaan peserta didik adalah untuk mewujudkan terciptanya Baiklah, sekian dari pembacaan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, gimana lagi nih?